Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil dari Matius 26 ayat 69 sampai dengan 75. Namun saya akan membacakan untuk kita pada ayat yang ke-75. Demikian firman Tuhan. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini memberitahukan kepada kita tentang penyangkalan Petrus kepada Tuhan Yesus. Kita mengetahui bahwa Petrus adalah seorang yang paling menonjol dari murid Tuhan Yesus lainnya. Dia selalu aktif menunjukkan kesetiaannya kepada gurunya. Namun saat Tuhan Yesus ditangkap, kesetiaan Petrus diuji dengan kondisi dan tekanan yang terjadi pada waktu itu. Petrus begitu ketakutan. Dia berpikir bahwa jikalau dia mengakui salah satu dari murid Tuhan Yesus, bisa jadi dia pun akan jadi ditangkap dan mendapatkan hukuman yang sama. Maka Petrus menyangkal gurunya. Penyangkalan Petrus bukan hanya sekali, namun sebanyak 3 kali. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini juga seringkali terjadi pada orang percaya pada masa kini, di mana ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah yang begitu besar, tidak sedikit orang percaya yang mengalami kejatuhan rohani dan mengalami krisis iman. Manusia seringkali membiarkan kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai diri kita sendiri. Sampai-sampai terkadang kita lupa akan adanya Tuhan. Melalui pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, saya akan mengambil 3 poin penting yang dapat kita kutip dalam hal ini. Yang pertama, janganlah biarkan masalah tersebut mengendalikan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini di berbagai negara banyak yang sudah terinfeksi COVID-19 dan cukup banyak nyawa yang meninggal. Dan sampai saat ini juga kita mengalami hal yang sama dengan negara lain. Sebagai manusia, wajar kita mengalami ketakutan karena virus corona. Namun, jangan sampai diri kita dikuasai oleh perasaan itu oleh karena rasa takut yang sangat berlebihan. Maka dengan hal itu, kita jangan lupa bahwa sesungguhnya untuk menjalani semua ini, kita tidaklah sendirian, namun ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Di sini iman kita selalu orang percaya akan diuji. Apakah kita mampu atau kita dikuasai oleh rasa takut tersebut? Dengan hal ini, kita sebagai orang percaya harus menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, jadikanlah pergumulan ini sebagai anugerah. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, kita menyadari bahwa seorang manusia biasa, kita sangat rentan yang namanya kematian. Jika hari ini kita dalam keadaan membaik, namun kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Bukankah hal itu seharusnya kita syukuri? Oleh karena itu, mulai hari ini, mari kita bangun persekutuan yang benar dengan Tuhan kita, serta bertekun di dalam doa. Mari kita jadikan pergumulan ini menjadi salah satu motivasi kepada kita, agar firman Tuhan semakin bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, menyerahkan totalitas hidup kita hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada begitu banyak hal yang terjadi di luar kendali manusia. Jika hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, maka yang terjadi adalah kita semakin khawatir. Dan pada kita yang terbebani dengan ketakutan yang kita alami, marilah kita meluangkan waktu untuk menyerahkan kekuatan kita kepada Tuhan
yang berkuasa dalam mengendalikan kehidupan kita. Marilah kita hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan marilah kita bertekun meminta belas kasih dari Tuhan dalam setiap permasalahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kiranya dengan renungan ini kita dikuatkan dan diteguhkan. Dan marilah kita bersandar kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan.